sorry saudara-saudara, hujan tadi. Lagi asik-asik ngobrol hujan ya. Tapi ya itu tadi yang saya tanyakan, kan ada kewajiban di dalam seperti kayak Gus Baom kan juga pengusaha ya. Di situ ada kewajiban zakat, ya, kewajiban infak, kafaroh. Iya. Itu loh yang pengen ditanyakan Pak Baom kemarin sama Pak Kiai itu. Kan namanya pengusaha kan tahu sendiri. Ya ada ambisi, ada proses senggol-senggolan juga. Dengan hal inilah untuk bisa membedakan dalam zaman seperti ini antara ambisi dan agama. Nah, seperti apa gitu Pak Kiai? Bentar Pak Kiai. Tapi juga saya juga mau nanya ini, Bos. Ibaratnya mondar mandir ke Jawa, ke Tangerang, terus ke sono, ke Kulon gitu. Tujuannya apa? Itu ziarah. Oh, ziarah. Asal Islam kan ziarah. Oh iya. Karena apa? Kita mengikuti daripada leluhur. Artinya leluhur yang sirah, ke daerah kan hanya itu sejarah. Tujuannya apa? Jangan kita yang udah mau tua gini nggak tahu sejarah. Tapi wajib dong kita tahu sejarah. Nah, dari sejarah itu kita mau menanyakan dalam agama Islam itu seperti apa dan bagaimana. Berarti Bos Baom ini pengen meniru lah bahasanya, meniru, mempraktekkan lah. Seperti para leluhur, para sunan, para wali, tapi dengan cara beliau, dengan cara beliau seorang pengusaha ini, pengenlah ibaratnya Pak Kiai, nggak sekedar jadi pengusaha, tapi juga nantinya menjadi amal gitu, yang ibaratnya buat bekal nanti di akhirat nanti, seperti itu tujuannya kayak. Gimana Bos? Ya, Allah itu tidak melarang apapun yang kita lakukan, tetapi kita tahu bahwa Allah ngasih aturan. Allah itu ngasih aturan. Jadi setiap siapapun punya hak, termasuk diri kita itu ada hak orang lain. Iya. Karena kita punya tenaga, ada orang lemah perlu kita bantu. Artinya tenaga kita itu ada hak orang lain. Ilmu kita ada hak orang lain untuk kita berikan. Harta kita ada hak orang lain. Usaha kita, bisnis kita dan lain sebagainya, fondasinya cuma satu, agama. Jadi cara-cara yang dilakukan itu harus sesuai dengan agama, harus sesuai dengan agama. Dan yakin konsekuensi dari setiap cara yang salah itu akan ada akibatnya, cepat ataupun lambat. Kalau kata ketua itu, yang caranya salah, ya, pada akhirnya akan ketemu hasil dari cara yang salah itu. Mau tawasul kayak apa, mau ibadah kayak apa, kalau menggunakan cara yang salah, tetap salah. Makanya ada itu, bersyariatlah yang benar sesuai agama. Bersyariat yang benar, cara yang benar. Yang pasti kita jangan lari dari konsep, Bos. Jangan lari dari konsep. Harta yang kita punya itu pasti ada hak orang lain. Mau selelah apapun, secapai apapun kita perjuangkan, tetap ada orang lain yang punya hak dari apa yang kita punya. Ambisi itu nggak dilarang. Ambisi itu nggak dilarang. Bahasa positifnya ambisi itu adalah semangat lah ya, keinginan yang menggebu-gebu. Nah itu tadi saya sampaikan bahwa semua harus berawal dari niat dan tujuan. Kalau tujuannya kita mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi, bersenang-senang pribadi, tanpa melirik dan tidak punya rasa, bagaimana orang susah, bagaimana orang butuh, bagaimana orang lemah. Nah, itu pentingnya kita membaca sekeliling alam.
bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang Allah titipkan untuk dibagi kepada orang lain. Enggak sikut kanan, sikut kiri menghalalkan berbagai macam cara. Jadi cara yang salah inilah kemudian, walaupun kita menghasilkan, pasti akan ada akibatnya, cepat ataupun lambat. Minimal orang itu nggak tenang lah. Ada kegelisahan dari cara-cara yang salah. Makanya konsep agama, Allah menyatakan bahwa apakah tidak aku tunjukkan kepadamu cara berniaga, cara berbisnis. Yang bisnis itu adalah menyelamatkan diri. Otomatis kan dengan aturan muamalah. Aturan muamalah. Jangan sampai menghalalkan berbagai macam cara. Dan agama inilah fondasinya. Orang tanpa agama pasti salah. Saya juga ingat dulu. Cuma agama itu harus kita jadikan pegangan. Kalau kita beragama tapi kita tidak mengamalkan ajaran agama, sama aja tidak beragama kan. Jadi agama ini penting buat kita. Jadi kata Nabi, kamu lebih tahu tentang urusan dunia, tapi ingat bahwa apa yang kau dapat semua akan engkau tinggalkan atau akan meninggalkanmu. Akan meninggalkan. Jadi bersenang-senang silahkan, tapi ingat kesenangan itu akan diakhiri dengan sebuah kematian. Dan kematian itu harus membawa sesuatu yang bernilai. Ya kita tahu lah, yang dibawa sama kita cuma apa? Kain kapan, nama, kebesaran, keterkenalan, ketenaran, harta yang berlimpah. Mending kalau kemudian meninggalkan harta tanpa ada fitnah, tanpa ada pertentangan, persengketaan, itu masih mending. Tapi kalau coba kita meninggalkan sesuatu yang kemudian ada persengketaan sepeninggal kita, ya kan kita juga yang tersiksa di alam. Iya. Jadi intinya bahwa setiap apapun yang kita punya, yang kita dapat, ada hak orang lain.